Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azira Dia Sakina, mahasiswa aktif tahun 2024 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum pengangkutan. Hukum pengangkutan merupakan bagian dari hukum dagang yang termasuk dalam bidang keperdataan. Namun, pengertian dari hukum pengangkutan itu sendiri adalah hukum yang mengatur bisnis pengangkutan di laut, udara, darat, dan perairan pedalaman. Dalam materi hukum pengangkutan ini ada 3 poin. Yang pertama, sumber hukum pengangkutan, lalu yang kedua, ketentuan umum, dan yang terakhir yaitu ketentuan khusus. Oke, saya akan mulai membahas yang pertama, yaitu sumber hukum pengangkutan. Secara umum, sumber hukum dapat diartikan sebagai tempat yang dapat menemukan hukum atau tempat mengenali hukum. Nah, sumber hukum ini dibagi menjadi 2, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum dalam arti formal. Lanjut, yang kedua yaitu ketentuan umum. Ketentuan-ketentuan umum mengenai pengangkutan dalam arti Undang-Undang Hukum Dagang dapat ditemukan di dalam beberapa pasal. Yang pertama yaitu ada buku 1 bab 5 bagian 2 dan 3, mulai dari pasal 90 sampai dengan pasal 98 tentang pengangkutan darat dan pengangkutan perairan darat. Yang kedua, ada buku 2 bab 5 pasal 453 sampai dengan pasal 465 tentang pencarteran kapal. Buku 2 bab 5A pasal 466 sampai dengan pasal 520 tentang pengangkutan barang. Dan buku 2 bab 5B pasal 521 sampai pasal 544A tentang pengangkutan orang. Yang ketiga ada buku 1 bab 5 bagian 2 pasal 86 sampai dengan pasal 90 mengenai kedudukan para ekspeditur sebagai pengusaha perantara. Yang terakhir yaitu ada buku 1 bab 13 pasal 748 sampai dengan pasal 754 mengenai kapal-kapal yang melalui perairan darat. Oke, lanjut yang ketiga dan terakhir yaitu ketentuan khusus yang berisi tentang pengangkutan di luar KUH dagang terdapat dalam sumber-sumber khusus yaitu yang pertama ada konvensi-konvensi internasional, yang kedua ada perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral, yang ketiga ada peraturan perundang-undang nasional, yang keempat ada jurisprudensi, dan yang kelima ada perjanjian yang menyangkut diantaranya. Yang pertama ada pemerintahan dengan perusahaan angkutan, yang kedua ada perusahaan angkutan dengan perusahaan angkutan itu sendiri, yang ketiga ada perusahaan angkutan dengan pribadi atau swasta. Sedangkan peraturan-peraturan khusus untuk tiap-tiap jenis pengangkutan tersebut yaitu diatur di dalam pada poin A ini ada pengangkutan darat yang diatur di dalam yang pertama ada pasal 91 sampai dengan pasal 98 tentang surat angkutan dan tentang pengangkut dan juragan perahu melalui sungai dan perairan darat. Yang kedua, ada ketentuan di luar KUH Dagang atau KUH Perdata terdapat di dalam yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang pos, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang kereta-apian, dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua ada pengangkutan laut diatur di dalam yang pertama ada KUH Dagang yaitu pada buku 2 bab 5 tentang perjanjian kartel kapal, buku 2 bab 5A tentang pengangkutan barang-barang, buku 2 bab 5B tentang pengangkutan orang. Yang kedua ada ketentuan lainnya dapat ditentukan pada yang pertama ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang pelayaran, yang kedua ada Peraturan Pemerintahan Nomor 51 Tahun 2002 tentang perkapalan, yang ketiga ada Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhan, dan yang keempat ada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan penguasaan angkatan laut. Nah, pada poin C ini ada pengangkutan udara. Ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang angkutan udara antara lain yang pertama ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, yang kedua ada Ordonansi Pengangkutan Udara tahun 1939 tentang pertanggungjawaban pengangkutan udara, dan yang ketiga ada Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 1995 tentang angkutan udara. Nah, di sini ada beberapa sumber hukum angkutan udara yang bersifat internasional atau konvensi-konvensi internasional dalam bidang angkutan udara, yaitu yang pertama ada Konvensi Warsawa atau Warsaw Convention pada tahun 1929, yang kedua ada Konvensi Geneva, yang ketiga ada Konvensi Roma tahun 1952, yang ketiga ada Protokol Hague pada tahun 1955, yang selanjutnya ada Konvensi
Guadalajara pada tahun 1961, dan yang terakhir ada Protokol Guatemala. Hukum pengangkutan di Indonesia menerapkan prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga bersalah. Tetapi, prinsip tanggung jawab karena kesalahan adalah asas, sedangkan prinsip tanggung jawab karena praduga adalah pengecualian, artinya pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan. Tetapi, jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau lalai, maka dia dibebaskan dari pertanggungjawaban tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pasal Undang-Undang Pengangkutan tahun 1992 yang mengatur tentang prinsip tanggung jawab praduga bersalah adalah: yang pertama ada pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang angkutan lalu lintas jalan. Yang kedua ada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1992 tentang perkereta-apian. Yang ketiga ada pasal 43 ayat 1B dan pasal 44 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang penerbangan. Nah, bagi usaha pengangkutan diwajibkan memiliki izin usaha dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki NPWP. Yang kedua, memiliki akta pendirian perusahaan atau akta pendirian koperasi. Yang ketiga, memiliki keterangan domisili perusahaan. Yang keempat, memiliki surat izin tempat usaha. Dan yang terakhir ini, pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan usahanya secara berkala, baik itu dalam penyediaan maupun perawatan dari alat angkut-angkut tersebut, serta kesanggupan penyediaan fasilitas penyimpanan kendaraan. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki alat angkut tersebut. Izin usaha ini dapat dikeluarkan oleh Bupati, Wali Kota Madya, dan Gubernur. Sedangkan bagi badan usaha yang membentuk koperasi diberikan oleh Dirjen Perhubungan Darat. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi hukum pengangkutan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Azira Dia Sakinah, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.